Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Pada kali ini saya akan membahas tentang fluida dinamis, khususnya tentang hukum kontinuitas. Kita saksikan video ini. Setelah kita bahas fluida dinamis kali ini, yang pertama adalah tentang fluida ideal. Nah, jadi rumus-rumus yang akan kita turunkan nanti di dalam pembahasan ini adalah dengan menganggap bahwa fluida adalah fluida ideal. Nah, apa yang dimaksud dengan fluida ideal? Nah, jadi fluida ideal itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah fluida ideal itu tidak termampatkan atau istilahnya incompressible. Maksudnya adalah bahwa fluida ini tidak mengalami perubahan volume ketika ditekan. Jadi ketika diberi tekanan, volumenya tetap tidak berubah. Yang kedua adalah bahwa fluida ideal ini adalah tidak kental atau istilahnya non-viskos. Jadi viskositasnya tidak ada atau viskositasnya nol. Nah, kita masih ingat bahwa kalau viskositasnya nol maka tidak ada gesekan dengan dinding pipanya. Jadi fluida itu mengalir dengan lancar di dalam pipanya. Yang ketiga adalah bahwa fluida ideal ini alirannya merupakan garis arus atau disebut dengan streamline. Nah, jadi kalau kita gambarkan begini. Jadi aliran dari fluida ideal itu begini. Misalkan ya, partikel yang lain bergerak begini. Jadi mengikuti garis arus. Nah, ini adalah aliran garis arus atau streamline. Nah, kebalikan dari streamline itu adalah turbulen. Ya. Jadi aliran fluida yang tidak beraturan itu namanya turbulen. Ya. Kalau ini alirannya teratur. Kemudian yang keempat sifatnya diantaranya adalah bahwa aliran fluida itu bersifat steady atau tunak. Ya. Di mana pada suatu titik kecepatannya konstan. Ya. Misalkan dalam suatu pipa, nah di setiap titik di sini kecepatannya selalu tetap. Nah, jadi kecepatannya selalu tetap di titik tersebut. Nah, itu dikatakan aliran tunak atau steady. Ya. Nah, jadi nanti dalam pembahasan selanjutnya kita menganggap bahwa fluida di sini adalah fluida ideal. Ya, berikutnya kita akan membahas hukum-hukum dasar fluida dinamis, yaitu yang pertama adalah hukum kontinuitas. Nah, pada hukum kontinuitas kita akan bahas terlebih dahulu adalah pengertian debit. Ya, kita sering mendengar debit aliran air, debit sungai, debit dari air pump dan sebagainya. Nah, debit itu apa pengertiannya? Nah, debit aliran fluida adalah volume fluida yang mengalir di dalam suatu pipa misalkan dibagi waktu. Jadi volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini debit itu sama dengan volume fluida yang mengalir per ya tiap satuan waktu. Di sini selang waktu. Nah, ini debit. Nah, kalau debit itu kita lambangkan dengan huruf Q sama dengan, nah volume itu adalah V. Nah, V di sini harus V besar ya. Dibagi selang waktu adalah T. Nah, volume itu adalah satuannya adalah meter kubik. Ya, maka di sini volume meter kubik. Dibagi satuan waktu adalah sekon. Jadi satuan debit ini adalah meter kubik per sekon. Atau bisa dituliskan meter kubik sekon pangkat min 1. Ya. Ini satuannya. Nah, selain ini kadangkala kita mengenal satuan yang lain yaitu liter per sekon. Ya. Liter per sekon. Ya. Selain meter kubik per sekon. Ya, liter per sekon juga bisa. Ya. Nah, jadi debit ini adalah volume fluida yang mengalir dibagi waktu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan suatu pipa di sini.
Pipa ini luas penampangnya adalah A. Ini luas penampang. Kemudian fluida mengalir di sini dengan kecepatan V, gitu ya. Kemudian menempuh jarak di sini adalah L, ya. Jadi sampai di sini nanti fluidanya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka debitnya itu sama dengan volume itu adalah luas penampang dikali L, ya kan? Jadi sini adalah A kali L, ya, volumenya. Dibagi dengan T. Ya. Kemudian luas penampang kali L. L-nya itu, jadi jarak yang ditempuh dari titik yang pertama ke titik kedua, L itu adalah bisa dihitung dari V kali T, ya. Jadi kecepatan aliran fluida kali waktu yang ditempuh dari 1 ke 2 dibagi dengan T, ya. Maka T-nya bisa kita hilangkan di sini. Maka debit itu selain V per T bisa dihitung dengan menggunakan rumus A kali V. Luas penampang kali kecepatan. Nah, jadi kita bisa menghitung debit aliran fluida di dalam pipa misalkan kalau diketahui luas penampangnya juga kecepatannya. Nah, kadangkala kita menggunakan luas itu adalah PR kuadrat, ya. Maka debit itu bisa aja menggunakan rumus PR kuadrat V, ya. Karena yang namanya pipa itu biasanya dia penampangnya itu berupa lingkaran. Ya, berapakah debit aliran air keran yang ada di video ini? Ya, kita lihat contoh soal dulu ya. Yang pertama di sini kita punya sebuah pipa. Pipa di sini mengalir zat cair di dalamnya, misalkan air dengan kecepatan misalnya 4 meter per sekon. Pipanya ini mempunyai luas penampang 4 kali 10 pangkat min 2 min 3 meter persegi. Nah, berapa debit aliran fluida di dalam pipa? Kita tahu bahwa debit Q sama dengan A kali V, luas penampang kali kecepatan. Jadi tinggal hitung aja di luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi, kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, 4 dikali 4 di sini adalah 16 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini meter persegi dengan meter adalah meter kubik per sekon. Atau kalau dituliskan bentuk lain 0,016 meter kubik per sekon. Nah, kemudian kalau 1 meter kubik itu adalah 1000 liter, ya, maka debitnya itu bisa aja dibentuk lain dalam liter per sekon, ya tinggal dikali segitu aja menjadi 16 liter per sekon. Nah, udah kan? Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, ini sering terjadi ya, kita punya keran air yang luas penampangnya misalkan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, luas penampang pipa. Okay. Kemudian air itu memanjat dengan kecepatan yang tinggi yaitu 0,5 meter per sekon untuk mengisi ember yang volumenya 10 liter. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember itu sampai penuh? Ya, jadi yang ditanyakan berapa waktunya. Nah, karena ini meter persegi, ini meter per sekon, liternya diubah dulu ke dalam meter kubik, ya, tinggal dibagi 1000, ya. Atau kita tuliskan 10 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, untuk menghitung waktu kita gunakan rumus debit yang sama dengan V per T yang sama dengan luas penampang dan kecepatan. Nah, di sini bedanya V besar untuk volume, V kecil untuk kecepatan. Jadi kalau kita ngitung rate-nya sama dengan
sama dengan volume yang mengalir dibagi luas penampang kali kecepatan. Tinggal masukkan ini. Volumenya adalah 10 kali 10 pangkat min 3 meter persegi dibagi luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali kecepatannya 0,5 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat di sini meter kubik meter persegi dengan meter ini habis, tinggal di sini 1 per sekon, 1 per 1 per sekon. Nah, nanti pasti di sini adalah sekon, ya, satuan waktu. Nah, di sini menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 dikali 0,5 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ke atas jadi 10 pangkat 4 min 3 jadi 10 pangkat 1, jadi 10 bagi 10 adalah 10 dikali 10 lagi, ya. Maka kita dapatkan T-nya itu untuk memenuhi ember ini diperlukan waktu 100 sekon. Ya, selanjutnya kita akan membahas penurunan persamaan kontinuitas. Nah, misalkan saja kita punya suatu pipa yang luas penampangnya berbeda-beda, ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini luas penampang A1, di sini luas penampang A2. Nah, kecepatan mengalirnya fluida di sini adalah V1, kecepatan di sini V2. Ya. Kadangkala dalam pipa itu yang diketahui adalah diameternya. D1 di sini diameternya D2. Atau kadangkala R1 di sini R2. Ya, jari-jarinya. Karena pipa itu berbentuk lingkaran, ya. Nah, pada fluida yang incompressible, yang tidak termampatkan, ya, yang volumenya tetap, maka debit aliran fluida di tempat satu itu sama dengan debit di tempat kedua, ya. Jadi debitnya adalah konstan, karena volumenya tidak berubah, maka debitnya konstan. Nah, ini inti dari kontinuitas itu adalah debitnya konstan. Ya. Jadi kalau debit konstan berarti Q1 sama dengan Q2. Nah, dari sini kita bisa tuliskan yang namanya debit itu adalah apa? A dikali V, kan? Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, jadi debit aliran di mana-mana adalah konstan karena volumenya tidak berubah, ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan diameter dan jari-jari, ya, kita bisa menghitung V2 dan V1 sesuai dengan pertanyaan soalnya, ya. Misalkan kita menghitung V2 misalkan. Nah, V2 dari rumus ini apa? Ya, sama dengan A1 per A2 kali V1. Ya. Nah, ini persamaannya. Kalau mau mencari V1 ya berarti ini A2 per A1 kali V2. Jadi, kalau kita lihat kecepatan dengan luas penampang itu berbanding terbalik. Jadi, pada penampang yang kecil kecepatannya besar. Ya. Nah, mungkin kalian pernah melakukan hal ini, tapi mungkin tidak disadari. Misalkan ketika kita menyiram tanaman dengan pipa, tanamannya jauh nggak nyampe, ya. Terus caranya bagaimana? Kita tekan ujung pipanya, kan? Itu sebenarnya memperkecil luas penampang ini untuk memberikan kecepatan yang lebih besar. Kalau kecepatannya lebih besar, maka dia akan mencapai jarak jangkauan yang lebih jauh. Ya. Ini adalah persamaan kontinuitas. Jadi
Untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, maka luas penampang diperkecil. Jadi kalau ada sungai yang mengecil begitu, maka di tempat yang penampangnya kecil itu kecepatannya besar. Ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan diameter V2, A1 itu adalah pi R1 kuadrat, ya, luas penampang. Dibagi luas penampang 2 pi R2 kuadrat dikali V1. Nah, pi-nya itu bisa kita hilangkan, ya. Maka V2 itu sama dengan R1 per R2 sama-sama kuadrat kali V1. Nah, jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari pipanya. Nah, kita tahu yang namanya jari-jari itu berbanding lurus dengan diameter. Ya. Jadi V2 itu bisa aja dengan rumus D1 per D2 kuadrat kali V1. Nah, ingat yang namanya perbandingan ini tidak perlu diubah satuannya, ya. Asalkan satuannya sama ini D1 dan D2, ya. A1 dan A2 tidak usah dirubah, misalkan cm persegi, cm persegi, ya. Pada saat kita menyiram tanaman, kadangkala kita harus menekan ujung pipa menjadi lebih kecil agar kecepatan keluar airnya menjadi lebih cepat sehingga jangkauannya menjadi lebih jauh. Lanjutkan dengan contoh soal berkaitan dengan persamaan kontinuitas. Nah, misalkan di sini kita punya pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi, kemudian menyempit menjadi penampangnya 4 cm persegi dan mengalir air misalkan, ya, dengan kecepatan V1 dan V2 di situ. Nah, dalam soal ini V2-nya diketahui 4 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah V1 di sini, ya. Nah, kalau kalian bingung, ya kita pakai persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, kita mau cari apa? Cari V1 kan? Nah, V1 berarti sama dengan A2 V2 dibagi A1. Jadi kecepatan dengan luas penampang berbanding terbalik namanya. Nah, karena ini perbandingan, maka luas penampang yang cm persegi ini tidak usah diubah ke meter persegi, ya. Nggak usah dirubah, ya. Nambah-nambahin pekerjaan. Jadi langsung aja di sini 4 dibagi dengan 10, ya. Ini kita lihat cm persegi, ya. Dikali dengan V2-nya 4 meter per sekon. Nah, seolah-olah tidak cocok cm dengan meter, tapi kan ini bisa hilang nih, cm, ya. Nah, tinggal 4 kali 4, 16 dibagi 10, 1,6. Nah, satuannya sesuai dengan ini, meter per sekon. Nah, jadi tidak usah diubah luas penampangnya dalam meter persegi. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya, masih sama di sini, tetapi yang diketahui adalah diameternya. Diameter penampang 1 adalah 5 cm, diameter penampang 2 cm. Kecepatan di penampang 1 4 meter per sekon, berapa kecepatan pada penampang yang kedua, ya. Nah, kalau mau langsung begini, V2 berarti sama dengan di sini D1 per D2 kuadrat dikali V1, ya kan? Nah, ini juga tidak perlu dirubah satuannya karena perbandingan, ya kan? Kita masukkan misalkan di sini 5 cm dibagi 2 cm kuadrat dikali V1-nya 4 meter per sekon, ya. Sentimeter hilang di situ kan. Jadi tidak akan mempengaruhi karena perbandingan. Nah, 5 kuadrat adalah 25 dibagi 2 kuadrat 4 dikali 4 meter per sekon. Nah, 4 dengan 4 hilang, maka di sini hasilnya adalah 25 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung berapa daya yang dihasilkan oleh debit fluida. Nah,
Misalkan kita punya suatu bendungan atau waduk ya, di sini adalah berupa air ya. Air itu ke turbin ini setinggi H ya. Jadi air itu jatuh ke turbin setinggi H. Nah, maka di sini kita punya energi potensial. Energi potensial air itu adalah mgh ya. Kemudian daya yang dimiliki, daya air terjun tadi adalah sama dengan energi potensial air terjun itu dibagi dengan waktu. Energi per waktu itu adalah daya. Nah, kalau kita hitung lagi di sini P-nya itu sama dengan berarti mgh dibagi dengan T. Ya. Nah, kita tahu yang namanya M itu adalah massa jenis kali volume dikali G kali H dibagi T. Ya. Nah, kita tahu V per T apa tadi? Di awal kita udah membahas V per T itu adalah debit. Maka P itu sama dengan massa jenis V per T itu adalah debit Q kali G kali H. Nah, ini adalah daya oleh air terjun. Nah, kalau daya oleh air terjun itu digunakan untuk memutar turbin generator, ini turbin, nanti ada generator, maka berapa daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA ini? Nah, tentu saja kita sudah memahami bahwa yang namanya energi dari air itu tidak semuanya menjadi energi listrik. Jadi ada yang terbuang karena airnya itu ada yang mengalir lagi ke sini. Ya, jadi tidak semua energi dari air menjadi listrik. Maka ada yang namanya efisiensi. Ya. Nah, daya listrik itu, jadi daya listrik yang dihasilkan ya, kalau dihasilkan berapa? Nah, daya listrik itu sama dengan efisiensi. Efisiensi itu lambangnya seperti ini ya. Efisiensi dikali daya air. Nah, ini daya airnya. Air terjunnya, ya. Maka daya listrik yang dihasilkan adalah sama dengan efisiensi dikali rho debit GH. Nah, ini adalah daya listrik yang dihasilkan oleh air terjun. Jadi ada faktor efisiensi di sini karena tidak semua energi air berubah seluruhnya menjadi energi listrik. Ya, contoh soalnya seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah waduk, ya, bendungan, di mana ketinggian permukaan air pada saat maksimum itu adalah 100 meter diukur terhadap turbinnya. Jadi H-nya 100 meter. Nah, turbin ini menghasilkan listrik dari generator sebesar daya listrik yang dihasilkan adalah 100.000 watt, ya, dengan efisiensi 80%. Nah, berapakah debit aliran air yang memutar turbin tersebut? Nah, kita akan lihat di sini. Kita tahu yang namanya daya listrik tadi adalah sama dengan efisiensi dikali massa jenis kali debit kali G kali H gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah debitnya berapa. Nah, debit itu adalah Q sama dengan, kalau kita hitung di sini daya listrik dibagi dengan efisiensi massa jenis GH. Nah, 80% ini kita ubah menjadi 0,8 ya. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan daya listriknya 100.000 dibagi 0,8, massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik
G-nya 10, H-nya adalah 100. Jadi massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik, ya. Itu sudah konstan. Nah, kita bagi nih 100.000 dengan 100.000 di sini, ya. Maka hasilnya debitnya itu adalah 1/8, 0,8 kali 10, ya. 1/8 meter kubik per skon, ya, debit. Nah, atau kalau dalam liter berarti 1 meter kubik itu adalah 1000 liter dibagi 8 skon. 1000 dibagi 8 adalah 125 liter per skon. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa beri komentar, like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik Fisika.